Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Adalah keajaiban, setiap nafas anugerah Tuhan. Ku rasakan kemurahan-Mu mengikutiku di setiap waktu. Hari demi hari telah ku lalui, karena Tuhan yang selalu menyertai. Ku rasakan kebaikan-Mu tak pernah habis di dalam hidupku. Tuhan, ku berterima kasih untuk hidup yang Tuhan beri. Aku ada semua karena anugerah-Mu, Tuhan. Apapun yang ku alami, ku mau selalu bersyukur, sebab Tuhan teramat baik bagiku. Efesus 5 ayat 13, segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Saudara yang terkasih, keberadaan orang percaya di tengah dunia ini adalah terang dunia. Kita ini adalah pelita-pelita Kristus di tengah dunia ini yang seharusnya mempunyai kuasa untuk membawa dampak, menguasai, dan mengubah keadaan. Bagaimana dapat menjadi terang apabila pelita tersebut tertutup oleh gantang? Pastilah pelita itu tidak dapat memancarkan cahaya bagi sekitarnya. Gantang sendiri adalah wadah untuk mengukur atau menakar beras, ukuran takaran yang berisikan 3,125 kg. Nah, saudara, pelita yang tertutup oleh gantang adalah gambaran dari kehidupan orang Kristen yang tidak dapat menjadi berkat atau kesaksian yang baik bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi pelita tidak boleh ditutupi, disembunyikan, apalagi dipadamkan. Sebaliknya, pelita harus diangkat ke tempat yang tinggi supaya sinarnya dapat memancar dan menerangi seluruh ruangan, sama seperti sebuah kota yang berada di atas gunung tinggi yang tidak luput dari pandangan, di mana semua mata akan tertuju kepada kota itu. Rasul Paulus memperingatkan dalam Efesus 5 ayat 8 dan ayat 11, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, dan sebagai anak-anak terang kita tidak lagi turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Dengan kata lain, anak-anak terang tidak lagi berkompromi dengan dunia ini dan tidak lagi hidup menuruti keinginan daging. Saudaraku, dunia semakin hari semakin diliputi oleh kegelapan yang pekat karena kejahatan manusia yang semakin memuncak. Kegelapan hanya dapat dikalahkan oleh terang. Sepekat apapun kegelapan itu, terang tetap mampu menembusnya. Sebagai anak-anak terang, kita harus mampu menembus dan mengalahkan kegelapan dunia ini melalui keteladanan hidup kita, saudara. Sebab keteladanan itu jauh lebih dahsyat kekuatannya daripada perkataan semata.
Kekristenan adalah sesuatu yang dapat dilihat bukan hanya di dalam gedung gereja dengan segala yang berbau pelayanan, tapi dunia ingin melihat bukti melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita yang tampak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu ingatlah, kita gagal menjadi terang bagi dunia selama hidup kita sendiri tidak dapat menjadi teladan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman Allah saat ini. Tuhan, kami percaya bahwa terang mampu mengalahkan kegelapan. Biar hidup kami sebagai anak-anak terang adalah hidup yang berdampak baik, hidup yang berdampak positif bagi setiap orang di sekitar kami. Dan hari ini Engkau ingatkan kami, Engkau bahkan tegur kami tidak dapat hidup jadi terang jikalau kami tidak dapat menjadi teladan dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami yang sepatutnya mencerminkan Kristus yang berkuasa atas hidup kami. Ya Tuhan, biar semua tampak nyata dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya orang kenal dan cari Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Roh Kudus untuk pimpinan, penyertaan, pengertian, dan anugerah berkat Allah yang tercurah bagi setiap kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus
punya pengharapan. Pendengar Bread of Life audio yang terkasih, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk setiap doa-doa yang kita naikkan bersama dan yang telah Tuhan jawab dengan cara yang ajaib. Tetap berharap dan andalkan Tuhan, karena janjinya pasti tergenapi dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang berharap dan bersandar padanya. Saat ini, tim doa bola Bread of Life audio telah berganti nomor telepon ke +60 10 311 2789. Sekali lagi +60 10 311 2789. Anda dapat mengirimkan perkara-perkara doa, bahkan kesaksian-kesaksian, pertolongan demi pertolongan Tuhan melalui nomor telepon tersebut. Dan juga bila Anda ingin menerima Bread of Life audio langsung dari tim kami, maka silakan tinggalkan nomor telepon Anda dan kami segera melakukan follow up. Kami berdoa kasih setia Allah melimpah dalam kehidupan Anda saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput setiap orang saleh di awan yang permai. Tuhan Yesus memberkati Anda.